Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu. Untuk yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Kita semua sudah tahu bahwa Prabowo adalah calon terpilih jadi presiden. Dan berapa bulan mendatang dia akan dilantik resmi menjadi presiden RI. Nah, sehingga apa? Sehingga sekarang magnetnya itu berubah ya. Dari Jokowi merapat ke Prabowo. Ya kita maklum aja kan, kita sebagai manusia sudah paham hal itu. Pepatah mengatakan ada gula ada semut, dan disinilah gulanya sekarang sudah mulai nempel ke Pak Prabowo sehingga semut berdatangan. Artinya elit-elit politik udah mulai merapat, ya tidak lain dan tidak bukan ya untuk kebagian kue kan. Nah itu. Nah baru-baru ini Surya Paloh juga sudah menemui Pak Prabowo. Nah, walaupun dia bicara dengan untuk kenegarawan terus segala macam, kita paham lah itu. Nah, bahwa pada intinya ya untuk sesuatu. Ya sesuatu apa? Sesuatu yang kue itu bagai jatah menteri kan. Sehingga saat Pilpres ya, perubahan yang sempat diusul di Pilpres tahun 2004 itu cuman jualan politik ya. Ya namanya aja slogan untuk menarik simpati masyarakat, itu cuma gimmick untuk mencari suara ya. Begitu kalah narasi itu pun ikut mati ya. Jadi koalisi perubahan PKB Nasdem ya langsung berbondong-bondong mau gabung dengan Prabowo. Nah, untuk PKS ini kelihatannya masih ada ragu-ragu mau masuk mau enggak, mau masuk enggak ya. Tapi informasi terakhir dia mau gabung juga ya. Ya, sehingga partai yang selama ini bekerja sama di parlemen maupun di eksekutif ingin terus bekerja sama lebih produktif lagi. Itu kan salah satu alasan ya. Yang sudah bekerja sama mau bergabung lagi ya. Jadi bukan saat Pilpres terjadi berseberangan, setelah selesai ya kita rukun lagi. Ya sah-sah saja, itu namanya partai politik ya. Semua demi keuntungan kelompoknya. Nah, disinilah ketahuan bahwa partai-partai yang tidak siap menjadi oposisi ya. Contoh Nasdem belum pernah jadi oposisi, PKB belum pernah diisi, walaupun alasannya untuk kebahagiaan atau kemajuan atau kemakmuran rakyat. Nah, itu kan bahasa-bahasa normatif kan. Tapi yang paling penting adalah jatah kuenya itu yang perlu diambil ya, karena kuenya manis ya. Nah, ya di sini kita akan melihat siapa yang berani menjadi oposisi. Ya. Kalau saya lihat yang masih kekeh sampai detik ini adalah PDI Perjuangan. Ya, PDI Perjuangan itu tidak goyah sama sekali. Sampai detik ini penyerangan-penyerangan, kritikan-kritikan terhadap baik ke Jokowi, ke Prabowo, maupun pemerintah tidak ada berhentinya. Nah inilah bahwa keseimbangan di dalam pemerintah itu diperlukan. Jangan sampai semua merapat semua, sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah nanti tidak ada yang mengkritisi. Semua oke, semua oke. Itu adalah tidak sehat. Pemerintah yang sehat itu harus ada balance ya. Ada juga namanya oposisi, sehingga oposisi ini sebagai pengawal, sebagai pengontrol. Nah kejadian yang pernah dialami oleh Partai Demokrat dengan SBY-nya dulu 10 tahun ya, PDI tetap mempertahankan sebagai oposisi. Dan perlu diketahui saat oposisi 10 tahun
ternyata PDIP hat-trick 3 kali. Nah, hal ini kok partai-partai itu nggak pernah kepingin gitu, ya. Ini kalau bahasa sekarang kita itu kan ada oke lah puasa dulu 2 periode, tapi setelah itu kan mendapat jatah walaupun cuma ngekor, tapi nggak pernah bisa mendapatkan hal yang luar biasa. Ya itu namanya pilihan kan, atau mungkin kurang siap dengan dana. Kalau nanti oposisi nggak ada dana sehingga partainya ambles, partainya habis, nah itu kita juga kurang paham masalah itu. Tapi yang jelas saya pribadi dukung PD Perjuangan untuk oposisi agar supaya pemerintahan yang akan datang itu bisa ada yang ngontrol secara internal parlemen maupun yang di luar sebagai rakyat seperti kita ini, ya. Saya pikir terima kasih. Merdeka.